Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih istiqomah untuk menyelenggarakan kajian setiap Sabtu malam Ahad. Meskipun ini menjelang tahun baru, biasanya orang pada sibuk liburan luar kota, tapi alhamdulillah teman-teman masih istiqomah ya, untuk menyelenggarakan kajian di Rosa selama ini. Insya Allah malam hari ini adalah kita melakukan muhasabah. Muhasabah ini selama di Rosa, muhasabah ini sudah 2 kali malam ini kita selenggarakan. Jadi tahun yang lalu itu juga ada muhasabah juga, ya, akhir tahun Masehi sama. Cuman dulu tempatnya di Lebani Songo, ya. Musola apa itu? Darul Arqam, ya, Darul Arqam. Nah, hari ini insya Allah materi muhasabah akhir tahun Masehi, ya. Karena ini muhasabah makanya butuh perenungan. Karena butuh perenungan gitu. Makanya kalau lagi merenung alangkah lebih baiknya kalau ada kopi. Jadi insya Allah kopinya akan segera menyusul, ya. Oh, sudah ada aromanya? Alhamdulillah sudah ada aromanya, ya. Ya, muhasabah akhir tahun Masehi. Berapa lamakah kita di dunia ini? Kira-kira kita hidup di dunia ini berapa lama? Berapa lama kira-kira? 1 tahun. Berapa? 60 tahun. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang pengen umurnya panjang, ya, sampai matinya terakhir? Nah, itu ada. Pengen Ustaz. Ada yang pengen nggak? Saya pernah satu mobil dengan sebuah keluarga, di mana ada seorang nenek yang usianya itu sudah 90-an lebih. Nah, karena usianya yang begitu panjang, alhamdulillah, saya doakan ini ya, yang ngasih ini diberkahi oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diistiqomahkan dalam dakwah dan ibadahnya, Amin. dan dijauhkan dari bala. Amin. Begitu pula yang mengaminkan doa yang sama. Amin. Ya. Jadi ada seorang nenek yang usianya 90-an tahun, tapi sudah pikun. Sudah pikun lama sekali, sampai anaknya itu mungkin saking lamanya ngeramut sang nenek tadi itu sampai berujar. Berujar itu apa? Wis, saya nggak mau umur saya itu panjang-panjang sampai kayak ibu saya itu. Karena mungkin dianggap itu merepotkan. Usianya panjang, sakit enggak, tapi pikun. Ya, kadang-kadang kalau malam gitu, ucul itu ya keluar dari rumah, mana gitu jalan dan segala macamnya gitu, ya. Makanya anaknya
sibuk nyari. Kalau ketemu alhamdulillah, kadang-kadang yang menemukan tetangganya. Malam pergi menjelang subuh baru ketemu kan gitu. Artinya apa? Tidak semua orang pengen usianya panjang. Makanya kalau berdoa itu jangan hanya dipanjangkan usianya, tapi minta usia yang panjang dan barokah. Itu yang penting kan begitu. Lah, pertanyaannya sebenarnya kita hidup di dunia itu berapa lama sih? Sebentar ya. Alhamdulillah sebentar. Mari kita lihat dalam sebuah hadis ya, riwayat Tirmizi, ya, riwayat Imam Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amaru ummati ma baina sataini ila sab'ain waqlahum min yajuzu dzalik. Jadi umatku itu usianya di antara 60 sampai 70. Jadi usianya Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad itu usianya 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Bukan berarti yang menjelang masuk di 60-70 itu menjelang mati. Arep mati enggak juga kan begitu ya. 10 tahun Dan enggak berarti juga yang usianya mungkin masih 17 tahun, 20 tahun masih jauh saat itu kata Rasulullah itu 60 sampai 70 gitu ya. Enggak begitu juga gitu. Karena kemarin sudah kita bahas nih, kalau nggak salah di 2 pertemuan sebelumnya kan begitu ya. Jadi kematian itu tidak mengikuti antrian, tapi acak atau random. Tapi rata-rata, ya. Bimu'adalin ya, rata-rata 65 tahun. Nah, rata-ratanya begitu. Jadi kalau usia umatnya Rasulullah SAW itu rata-rata berapa? 65 tahun. Ini semangat apa enggak nih? Ditanyain kok diem aja nih. Kopinya belum keluar ini. Kemudian informasinya luar biasa. Kemudian Allah SWT menyampaikan ya, dalam Quran surat Al-Ma'arij ya, bahwa 1 tahun fil akhirah ya, 1 tahun di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Artinya kalau rata-rata usianya 65 tahun di dunia itu sama dengan berapa tahun di akhirat? 1 tahun sama dengan 50.000. Jadi kalau 65 tahun sama dengan 65 dibagi 50. Anggaplah 50 tahun dibagi 50.000. Seperberapa? Seper 1.000. Allah Rabbi. Seper 1.000 tahun. 1 tahun itu ada berapa hari? 365 hari. Jadi sama dengan 1/3 hari. Jadi usia kita di dunia ini sama dengan 1/3 hari. Daripada ribet-ribet Ustaz, tak hitungkan saja.
sama dengan 50 tahun di dunia. Jadi 65 tahun sama dengan 65/50 sama dengan 0,013 tahun di akhirat. 1 tahun 365 hari. Jadi kira-kira ada berapa hari? Nah, ini ya. Sama dengan 0,013 kali 365, 0,47 hari atau setengah hari. Jadi kata kita, kalau kita hidup di dunia yang sampai 65 tahun, iku ning akhirat Pak wes betul. Ditinggal terus mari. Karena di dunia ini waktu yang sangat-sangat singkat, ya, sangat-sangat cepat, sangat-sangat singkat. Ojo kakean pola. Ojo kakean tingkah. Karena hidup kita itu cuma sepenggal hari aja, wes ngono tok. Sama 0,5 hari, setengah hari. Jadi kita hidup itu di dunia 65 tahun itu hanya setengah hari saja. Padahal di akhirat itu abadan. Apa itu abadan? Selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Artinya begini, jenengan beribadah selama setengah hari, tapi kenikmatannya, pahalanya, imbal baliknya adalah kesenangan dunia dan seisinya abadan, selama-lamanya. Kira-kira enak ora? Contohnya begini, sampai kerja setengah dino, tapi entuk koyo sampai mati gak entek dipangan. Kira-kira enak ora? Kerja setengah dino, tapi koyone iso dipangan sampai mati ku gak entek gajine. Kerjamu setengah dino iku tok. Kira-kira enak ora? Enak kok. Oh, enak kok. Wah, enak kok. Gitu. Nek ngono wis gak usah repot, cuma kerja setengah hari wis bebas kan begitu. Hanya kerja setengah hari, setelah itu sudah bebas. Apa artinya bebas? Enggak kerja lagi pokoknya. Wis terserah, duitnya dipangan kaya apa gantek. Mau digowo blonjo, digowo mlaku-mlaku, belikan mobil, belikan rumah, enggak akan habis. Hanya kerja setengah hari. Begitu pula ketika kita beribadah di dunia ini 65 tahun atau cuma setengah hari saja, bahkan mungkin kurang dari setengah hari. Kenapa? Ar-rafi'u qalamun min salasin. Pena itu diangkat dari 3 perkara. 1, dari dia tidur sampai dia bangun. Pertanyaan nih, tidurnya berapa lama? 6 jam. 6 jam itu sama dengan seperempat hari, betul nggak? Kan 1 hari 24 jam. Kalau tidurnya 6 jam berarti seperempat. Artinya apa? 65 dikurangi seperempat. 65 dibagi 4. Kira-kira ketemu berapa? Kira-kira 16 tahun. Dari dia belum balik sampai kemudian dia balik. Berapa itu? 12 tahun. 12 ditambah 16 28. Yang kedua, dari dia gila sampai waras. Oh, enggak gila kan? Alhamdulillah gila juga enggak. Oh, kalau begitu 65 dikurangi 28 tahun. Artinya apa?
bisa jadi cuma 2/3. Tak tahu bukan 2/3 ya. 2/3 dari setengah hari, atau mungkin sekitar 1/3. 1/3 usia kita itu kita pakai untuk ibadah, tapi hasilnya abadan, selama-lamanya. Asik apa sih? Sudahlah hidup cuma setengah hari, tapi terkadang manusia itu sombong. Nah, ini dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Demikianlah kami membangkitkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka. Berkata salah seorang di antara mereka, "Berapa lama kamu hidup?" Maka mereka menjawab, "Kami hidup sehari atau sepenggal hari." Jadi sama, setengah hari tadi itu sepenggal hari. Makanya orang di akhirat ketika ditanya berapa lama kamu hidup, mereka mengatakan kita hidup sehari atau sepenggal hari. Cuma setengah dino kok. Nah, kadang-kadang sudahlah hidup cuman setengah hari, itu pun dipakai tidur, dipakai masih balik juga belum beribadah kepada Allah. Udah begitu merasa sombong. Dengan apa? Dengan posisinya dia. Sehingga kesombongannya itu melebihi kebesarannya Allah. Padahal kalau kita perhatikan, Allah ini benar-benar maha besar. Alam semesta ini begitu besar. Saking besarnya, kita ini kalau dibandingkan dengan alam semesta, wis gak sampai kelihatan. Kok bisa begitu kan? Coba kita bandingkan. Kita hidup di mana nih? Ini dunia ya. Oh, ini Indonesia nih. Dibandingkan dengan Venus, masih gede. Bumi, betul nggak? Apakah bumi ini satu-satunya planet terbesar? Bukan. Apakah ada yang lebih besar dari bumi? Tak tunjukkan. Ini ada Jupiter, Saturnus. Bumi ada di mana nih? Ini Pak. Jadi Jupiter itu sama dengan 12 kali besarnya bumi, Pak. Kalau bumi itu segini, Indonesia seberapa? Kita kelihatan apa kayak ini, Pak? Kalau makanya bagi Allah itu sangat mudah sekali untuk menghancurkan bumi. Kiamat itu bagi Allah sangat mudah sekali. Ketika Jupiter bertabrakan dengan bumi, habis sudah. Sama dengan truk kleler lawan Honda Beat. Bres, nyes, sampai supirnya gak kroso, nabrak itu gak kroso. Pertanyaannya, apakah Jupiter ini yang paling gede? Ada yang lebih gede lagi? Ada. Nih, ada namanya matahari. Buminya ada di mana, Pak? Ini Pak, buminya Pak. Nih ya. Nih. Jadi matahari itu besarnya 100 kali bumi. Pertanyaannya, kita ada di mana, Pak? Kak ketok blas. Tak kelihatan. Bumi, Pak. Ini bumi ya, bumi dibandingkan dengan matahari itu sudah tidak kelihatan. Apalagi Mas Hanif dibandingkan dengan matahari, wis kalau paling sudah. Apalagi Pak Karmani bawa kelapa. Kelapanya dibandingkan dengan matahari, wis kalau apa-apa nih. Pertanyaannya,
Arcturus Pak. Ini Arcturus. Bumi ada di mana Pak? Terus gak ketok Pak. Ini matahari yang kayak Pak. Ini matahari Pak. Jadi Arcturus itu 30 kali besarnya matahari atau 3000 kali besarnya bumi. Arcturus itu. Makanya Pak, kalau kita hidup di dunia, jangan khawatir Pak. Ini di sini nih kalau mau kita jualan kapling masih luas Pak. Kalau mau kita punya rumah per orang 10 hektar, enggak habis ini Pak. Pertanyaannya bisa didiami atau enggak? Bisa ditempati atau tidak? Nah, kita tidak tahu. Jadi kalau matahari saja itu di sini, bumi itu sudah kelihatan sudah Bos. Kayak titik tul gitu dong. Indonesia apalagi nggak kelihatan. Apalagi kita duduk di sini. Terus gak ketok bisa. Coba nyenengkan bayangkan. Bagi Allah, makhluknya Allah itu banyak, betul nggak? Dan yang lebih besar dari kita banyak nggak? Banyak. Terus kita berdoa sama Allah, ya Allah tolong perhatikan saya, ya Allah tolong lihatlah saya. Kalau pakai kacamata saya Pak, terus gak ketok Pak. Sopo sing dungu iku ya? Kalau kacamata saya ya. Sopo sing sepaur iki? Iki rupane wong ngene. Ketok iki. Sopo ini? Suaranya sopo ini? Makanya kalau berdoa toh Pak, kadang-kadang mungkin kurang. Harus sambil menangis gitu Pak. Ngerti? Sopo nangis terus ini. Karena kita ini sangat kecil sekali. Pertanyaannya, apakah Arcturus itu yang paling besar? Apakah ada yang lebih besar lagi? Kita lihat aja. Ada apa enggak ini? Nah, ada namanya Antares Pak. Ini Arcturus ini Pak, matahari ini Pak. Arcturus yang tadi yang paling gede itu ternyata segini Pak. Artinya apa? Antares itu 800 kali besarnya matahari dan 8.000 kali besarnya bumi. Antares Pak. Ini kalau di zaman saya SMA itu sangat terkenal ini Pak. Tempatnya di Krian itu. Pernah dengar nggak? Tahu ya. Namanya radio Antares. Jero Gampeng ya, Jero Gampeng. Dulu zamannya belum ada email, belum ada WA, kirim-kirim salam lewat surat yang begitu ya. Itu bagus itu Pak, kalau dipakai promo kita itu bagus ya kayak gitu-gitu itu. Tetap salam ya buat Pak Karmani yang lagi di Rosa Islamiyah di Masjid Baitul Tobah, monggo merapat. Gitu. Itu bagus Pak kalau buat iklan, buat kampanye, buat iklan gratis, iklan gratis. Apalagi kalau misalkan yang kirim surat ada 5 orang dari kita itu, oh tambah disebut terus itu di Rosa kita. Antares. Apakah Antares yang paling besar? Kita lihat aja. Wah, ini galaksi. Dari galaksi yang begitu banyak, kalau kumpulan galaksi-galaksi, kita sudah nggak terlihat di antara antariksa yang seperti itu. Kita nggak terlihat lagi, sudah. Posisi kita sudah tidak terdeteksi lagi. Apakah kita ini yang paling besar? Tidak. Kita ini paling kecil. Sangat kecil sekali. Makhluk yang sangat kecil. Makhluk yang hidup hanya setengah hari saja. Dan yang paling kecil, wis ngono sumbungnya yang enggak lagi bilang. Goreng yang setengah tahun, paling kecil dikongkon ngaji susah, kan gitu. Dikongkon ibadah susah, sumbungnya gak ngadu bila.
Kita ini kecil. Allah lah yang maha besar. Dan manusia itu diciptakan dengan sempurna. Tujuannya apa? Untuk bertakwa. Tapi meskipun kita kecil ini Pak, ada satu kedahsyatan yang Allah ciptakan untuk manusia, sehingga dia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Contohnya, coba kita amati. Jantung kita Pak, jantung kita itu mengedarkan darah 96.000 km dan ditempuh hanya dalam waktu 23 detik. Sehingga kecepatan jantung dalam memompa darah itu adalah 15.26.87 km per jam. Sekarang saya tanya, adakah alat transportasi yang lebih cepat dari ini? Enggak ada Pak. Bus itu aja, bus yang dibikin Jakarta Bandung itu kereta cepat, itu paling 360 sampai 500 km per jam. Gak ada apa-apaannya Pak 300 sampai 500 km per jam. Ini 15 juta Pak. 15 juta kilometer per jam. Logikanya itu begini, logikanya. Kalau ada sesuatu yang bergerak cepat, saking cepatnya, kira-kira panas semua. Panas. Pertanyaannya, kok jantung sama nggak meledak? Yang berputar dengan kecepatan 15 juta kilometer dalam waktu 1 jam di posisi ruang yang sangat sempit di dalam tubuh kita. Kekeannya Pak, kita putar, set ini panas sih Pak kekeannya. Coba bayangkan ada yang berputar di dalam tubuh kita 15 juta kilometer per jam, nggak meledak. Itu badannya jenengan itu sudah luar biasa dasar. Kita nggak pernah membayangkan ternyata di dalam tubuh manusia itu ada alat yang super canggih, sangat-sangat canggih, bahkan manusia belum bisa mencapai. Jadi kalau misalkan Allah itu secara logika ya, Allah itu membuat Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah Mi'raj menggunakan apa namanya? Buruk dengan kecepatan yang semalam sampai langit ke-7. Itu kalau dari sisi analisis kita sangat mudah sekali. Kenapa kok sangat mudah sekali? Lalu Allah aja bisa menciptakan jantung di mana dia bisa memompa darah 15 juta kilometer per jam. Bayangkan aja. 15 juta kilometer per jam, bayangin Pak. 96.000 km per 23 detik. Kalau 96 dibagi 23, kira-kira ketemu berapa nih? Anggaplah ketemu 40 km per jam ya. Jadi anggaplah bagi 2 aja. 9 bagi 2 kan 45, sebenarnya 40 lah. 40.000 km per jam 1 detik Pak. Surabaya, Jakarta itu sekitar 760-an kilometer per jam. Kilometer, 760 kilometer. Surabaya, Jakarta. Lah ini Pak, 40.000 kilo itu cuma 700 Pak. Artinya apa Pak? Artinya Pak, Jakarta Surabaya balak-balik ping petang puluh 1 detik. Jadi kita mau ke Jakarta balak-balik ping 10
hanya butuh waktu 1 detik. Jadi begini, Jakarta, Surabaya, Jakarta, Surabaya, Jakarta, Surabaya, Jakarta, Surabaya, Surabaya. Ngomong mulu ping 10 itu 1 detik. Pertanyaannya, canggih nggak itu namanya jantung itu? Canggih? Canggih. Tapi luwih canggih mana? Sing duwe jantung apa sing menciptakan jantung? Jantung. Hah? Yang menciptakan jantung. Yang menciptakan jantung. Jantung. Makanya bagi Allah itu gampang sekali untuk mematikan kita. Itu jantung 40-an ribu kilometer per detik, relay pedot situ ecer terus. Gelondong wis mati wis modar ya enggak ada apa-apa. Pertanyaannya, apakah hanya itu saja yang canggih di dalam tubuh kita? Enggak, Pak. Demikian pula pembuluh darah dalam tubuh kita berkelok-kelok dengan sistem amat rumit, memiliki panjang 96.000 km atau 2,5 kali keliling bumi tanpa kemacetan atau saling bertuburkan. Ada namanya pembuluh darah, Pak. Di tubuh kita panjangnya itu 96.000 km. Kira-kira nek sampean duwe tali 96.000 km, bundeli gak nanti pasangan? Tapi Allah nggak bundeli, Pak, ketika pasang di tubuh kita itu. 96.000 km nggak pernah bundeli, Pak. Dan begini, seumpamanya benang yang kita buat jahit itu ada panjangnya 96.000 km, diundel-undel terus dilebokkan di tubuh kita, cukup gak kira-kira? Cukup apa orang? Gak cukup, Pak. Tapi pertanyaannya, kenapa di tubuh kita itu cukup? 96.000 km, Pak, 2,5 kali keliling bumi. Jadi sampai nak dulinan layangan itu, Pak, muter di bumi 2 kali, terus tali ini digolong, dilebokno ning awake kene, kira-kira cukup apa ora? Artinya apa? Tubuh kita itu begitu simpelnya, begitu rapinya, begitu canggihnya Allah menciptakan tubuh kita itu. Ya ngono sik sombong. Kayak begitu masih sombong, kayak begitu masih nggak mau taat sama Allah. Ini adalah sebuah ciptaan yang sempurna. Bukan hanya itu, Pak. Jumlah sel dalam otak manusia itu ada 100 miliar. Sel, Pak. 100 miliar. Jadi kan percaya apa enggak nih? Kalau nggak percaya tak suruh ngitung sendiri maksud saya. Jadi di dalam otaknya manusia itu ada sel 100 miliar sel. Jenengan punya HP nggak? Punya memory card HP-nya? Yang tuipis kecil dimasukkan itu memory card tahu? Coba nih HP ini sampai dilebok ke 100 miliar chip seperti itu. Biar kira-kira bukan hanya hang, Pak. Nggone ngencepne ra ono. Tapi itulah manusia, Pak. Allah ciptakan begitu canggih yang namanya otaknya manusia, melebihi canggihnya handphone. Tapi saiki sing canggih handphone daripada manusianya. Loh kenapa? Nih,
100 miliar sel dalam otak manusia, itu besarnya memori otak manusia setara dengan hard disk sebesar 2 kamar ukuran 4 kali 3 meter. Jadi kalau manusia bikin hard disk, Pak, bikin hard disk yang hard disknya itu lebarnya 4 meter, ya, 4 kali 3 meter. 4 meter itu seberapa ya? Sampai itulah ya, perpus itu ya. Sampai perpus, terus kesininya itu 3 meter sampai cagak gini, Pak. Sana. Double 2, Pak. Terus digawe double loro dilepone ning sirahe menungso blek ngono. Tapi ternyata simpel sekali. Kita tidak membawa benda yang gede tadi itu di dalam kepala kita. Cuman kecil aja kita bawa kemana-mana. 100 miliar sel. Kalau sekarang itu ada apa? Tera. Ini sudah tera-tera gitu. 100 miliar sel. Canggih nggak itu, Pak? Itu kalau HP dipakai hard disk yang kayak begitu, itu muat apa aja bisa itu. Mau foto, mau video, mau apa aja dilebokne ning ngono kabeh, gak entek-entek. Tinggu mikir cepet. Tapi karena dari 100 miliar sel yang Allah ciptakan untuk manusia, mungkin yang dipakai manusia baru 10 sel, Pak. Kok gak canggih, Ustaz? Ya ini sedigain mau 10, Pak. Makanya orang Indonesia itu otaknya mahal. Tahu kenapa orang Indonesia otaknya mahal? Ya, karena original, belum pernah dipakai. Makanya larang original, belum pernah dipakai. Mahal. Coba bayangkan, kurang canggih apa? Jantung dengan kecepatan 15 juta kilometer per jam, pembuluh darah 96.000 kilometer saluran atau kabel yang ada di dalam tubuh kita, 100 miliar sel otak dalam tubuhnya manusia. Kurang canggih apa yang namanya manusia ini? Harusnya dengan kepintaran dia, dengan kecerdasan dia, dengan kecanggihan dia itu tadi, dia itu berpikir kepada penciptanya, dia menundukkan dirinya di hadapan pencipta, dia benar-benar tunduk dan taat kepada Allah SWT yang telah menciptakan dirinya seperti itu, secanggih itu. Dahsyat. Tapi apa kata Allah? Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dia telah menciptakan manusia dari mani, dari sesuatu yang kotor, dari sesuatu yang mungkin menjijikkan. Tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Tiba-tiba manusia kemudian menjadi pembantah, penentang. Bukan hanya pembantah kepada Allah, tapi penentang syariat juga. Tidak mau tunduk kepada syariat Islam yang mengatakan ideologi mereka, yang mengatakan aturan mereka lebih bagus daripada aturannya Allah. Gak mikir kan, kon bini itu mau puasa nih. Sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor, tapi Allah ciptakan begitu dengan begitu canggihnya. Sekarang kau menjadi pembantah yang nyata. Umur kita semakin lama semakin berkurang, bukan semakin bertambah, justru jatah hidup semakin berkurang. Apabila telah datang ajal kalian,
tidak akan dapat dimajukan ataupun ditangguhkan sekalipun hanya sesaat. Apalagi kalau saya gini. Saya ini kalau mohon maaf ya, kalau menjelang tahun baru kayak begini, Ustadz Haris ini merayakan tahun baru, nggak merayakan tahun baru. Kenapa? Saya itu bukan mensyukuri sebenarnya, menangisi usia saya yang berkurang. Jadi saya itu lahir di penghujung tanggal, di penghujung bulan, di penghujung tahun. Jadi sebenarnya kalau orang-orang pada nungguin tahun baru itu, saya itu sebenarnya merayakan ulang tahun, Pak. Mulai 31 Desember 1979. Akhir hari, akhir tanggal, akhir bulan dan akhir tahun. 79, Pak, tahun 70-an. Padahal hanya beberapa jam kemudian sudah ganti tahun, ganti era. Makanya kalau muhasabah kayak begini nih cocok lah buat saya, Pak. Di muhasabahnya ya akhir tahun ya akhir ulang tahun gitu. Hisablah dirimu sebelum engkau kelak dihisab. Seperti yang dilakukan oleh di pertemuan 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, Umar bin Abdul Aziz itu sering muhasabah, sering mengundang ulama-ulama ahli fikih untuk apa? Muhasabah, mengingat kematian. Itulah kenapa khalifah di Turki itu pakai sorban warnanya putih dan ditumpuk di atas kepalanya, karena itu adalah kain kafan buat mereka. Nah, makanya dengan niru bagus itu, Pak. Ra usah nggo peci, tuku kain kafan seukuran kita diblebet-blebet, nah tuh pakai itu. Tiap hari eling ini, mojo kain kafan. Dan tidak terlalu sombong. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang hari ini sama dengan kemarin, amalannya hari ini sama dengan kemarin, maka itu dikatakan rugi. Sekarang saya tanya, Mas siapa? Kawan yang jualan kue panjang, omsetnya berapa kemarin? 150. Hari ini berapa? 150. Nah, itu nek jarine Islam rugi sampean. Rugi. Yang didapat hari ini sama dengan yang kemarin itu rugi. Jadi kalau kemarin 250, sekarang harus 260, besok 270, besok lagi 280, terus begitu. Biar nggak dikatakan rugi. Beramal juga begitu. Kalau minggu ini sama dengan minggu kemarin, maka dikatakan rugi. Rugi. Sekarang kan tanya, sama jual bisnis rugi, enaknya ditutup mau diterus nih? Tutup. Nek jual bisnis rugi, enaknya ditutup mau diterus nih? Tutup. Bener lagi tutup. Kalau punya hidup rugi, enaknya ditutup apa diterus nih? Tutup. Lah sing nutup sapa? Mati ya lah, Pak. Rugi ya. Dan ketika
hari kemarin lebih baik dari hari ini, maka dikatakan celaka. Hari kemarin lebih baik dari hari ini itulah dikatakan celaka. Nek orang sampai rugi pengen ditutup Pak, apa mana nek uripe celaka. Wis ndak. Apa nek kacine ndak? Wis ndak ditutup. Maksudnya apa ditutup? Ditutup catatan buruknya dan dimulai apa? Catatan baiknya. Kalau punya maksiat di tahun kemarin, wis lerenono wis lerenono daripada ciloko, ya. Dan mulailah hidup yang baru dengan semangat baru, dengan ibadah baru. Dan orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari Baik Pak. Siap untuk memperbaiki hidup? Ya. Memperbaiki ibadahnya siap? Ya. Di dosanya juga diperbaiki Pak, di dosanya. Kalau minggu lalu pesertanya itu 30, minggu depan harus berapa? 31. Minggu depannya lagi? Nah, itu maksudku. Oh, tambah kurang gitu. Apa mana? Kemarin kalau nggak salah itu waktu gerimis-gerimis itu kan, tak lihat mana jamaah aku kan gitu, hilang kabeh kan gitu ya. Padahal gerimisnya udah selesai itu dan gerimisnya kan gitu. Ya. Jadilah orang yang beruntung, yaitu amalannya lebih baik dari kemarin. Januari lebih baik daripada Desember, Februari lebih baik daripada Januari, Maret lebih baik dari Februari, April lebih baik daripada Maret. Dan tahun 2024 lebih baik daripada tahun 2023. Ditulis Pak sing gede boleh ya. Gitu. Kalau bahasa sekarang apa namanya itu? Apa? Resolusi ya. Resolusi 2024. Satu, sedekah setiap Jumat ya, minimal berapa? Yang biasanya 5.000 jadi 10.000, jadi 10.000 jadi 15.000 dan seterusnya. Berjumat pokoknya. Oke. Sing biasane duha piro dadi piro, sing biasa gak duha dadi duha, sing biasa gak tahajud dadi tahajud, sing biasa gak baca Quran jadi baca Quran, sing biasane gak ngaji tiap minggu sekarang harus ngaji tiap minggu, sing biasane gak ngaji kitab harus ngaji kitab, begitu. Jadi bertambah terus, buat resolusinya. Ojo sing resolusi harta tok. Ini tabunganku 1 juta, saya pengen 1 juta. Aku ingin omahku lantai 1, pengennya lantai 2. Aku ingin mobilku Avanza, pengennya saya ini Innova. Pengennya Alphard, gak iso Pak, tunggu APV dulu. Tahu APV? Tahu APV enggak? Alphard perlu vitamin. Jadi naik iso tuku Alphard, tuku APV dulu. Kayak vitamin kok ben gede ke Alphard. Yang tadinya beli mobil Mitsubishi Kuda, pengennya Pajero. Pajero kurang enak. Ngerti gak kenapa kayak enak? Nah, Pajero itu panas dulu jero. Ora enak. Tulisi tabungannya pengen 1 juta, omahe pengen lantai 2, mobilnya pengen ganti. Tulisi mana bojone? Oh, kan. Cowok kate ngono kae. Koyo ana wis genteng yo. Mari gimana iki? Langsung disaut bet.
Emang wani. Bisa jadi berhasil, tapi resolusi 1, 2, 3 TAB. Habis semua itu ya. Kenapa? Diusir kalau begini. Jadi begini. Saya itu belajar dari Soekarno sama Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim itu sering ditanya tentang poligami terus. Sering diskusi, tapi nggak nambah-nambah. Di situ kan istrinya Kiai Haji Agus Salim. Justru Soekarno itu sih nggak pernah bahas koyo ngono. Iku seneng nambah terus. Artinya apa? Sing semaur koyo ngono yakin lah gak duwe nyali. Justru sing nyali gede ku sing meneng-meneng. Meneng-meneng tapi gendem batin. Jadi kalau ada yang nanya-nanya di diskusi itu ketawain aja gitu ya. Biasa. Jadi itu kayak orang yang tertekan tapi nggak punya nyali makanya ngomong kan begitu ya. Tapi yang nggak ngomong itu enteng-enteng, awas dong, akan aku buktikan. Alam yakun nutfatam min maniyyin yumna. Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim kita sebagai manusia. Kemudian Allah SWT berfirman juga dalam Quran surah Al-An'am 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Kita ini berasal dari sesuatu yang menjijikkan, yang nggak ngerti apa-apa, yang nggak paham apa-apa. Tapi kemudian ketika Allah memberikan pendengaran, memberikan penglihatan, memberikan hati, ternyata kita salah gunakan apa yang diberikan Allah tadi itu. Ketika kita hidup di dunia kita salah gunakan. Bukan untuk mendengar ayat-ayat Allah, justru mendengar omelan-omelan orang yang tidak berguna, diskusi-diskusi orang-orang yang tidak berguna. Bukannya melihat kebesaran Allah, tapi justru melihat bagaimana para penentang-penentang Allah itu, kemudian dia ikuti mereka. Bukannya hatinya itu menerima wahyu dari Allah, menerima karunia dari Allah, menerima ilmu dari Allah, tapi hatinya mengeras. Keras mungkin dibutakan dengan duniawi. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantaian yang nyata. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kita ini pasti akan mati. Pasti. Gak ada jaminan kita bisa hidup selamanya. Pasti akan mati. Maka sering-seringlah menghisap dirimu, sering-seringlah kita mengingat kematian. Karena dengan cara begitu, insya Allah keimanan kita akan bertambah. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Allah menghidupkan kita, kemudian dimatikan dan dihidupkan kembali. Terus kenapa kalau kita ini kok nggak mendekat kepada Allah, kok nggak taat kepada syariatnya Allah, kok nggak mau mengkaji aturannya Allah,
kok enggak mau cedak-cedak sama Gusti Allah? Padahal mudah bagi Allah untuk menghentikan rezeki kita. Mudah bagi Allah untuk apa? Menghentikan hidup kita. Mudah bagi Allah untuk mencerai beraikan apa yang ada di sekitar kita. Mudah bagi Allah untuk menambahkan beban hidup kepada kita, sehingga kita ini sibuk dengan beban itu sehingga tidak sempat untuk mendekat kepada Allah. Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan, yaitu hidup sesudah mati. Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun, dan tidak pula seorang penolong. Jadi tidak akan ada yang mampu untuk menolong kita. Tidak ada kekuatan yang bisa membantu kita. Ketika Allah berkehendak, maka kehendaknya Allah itu akan menjadi kenyataan. Kun fayakun. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Bagaimana kita menjadi menghisap amalan kita? Binafsikal yauma 'alaika hasiba. Jadi diri kita sendiri bagaimana menghisap diri kita sendiri terhadap waktu yang kita gunakan. Allah SWT juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Sudahkah kita menempatkan cinta pada Allah dan Rasulnya di atas segalanya? Kata Rasulullah kan begitu. Tidaklah kamu beriman di mana aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Jadi kita ini harus lebih mencintai Rasulullah daripada diri kita sendiri. Lebih mencintai Allah daripada diri kita sendiri. Loh, diri kita aja diabaikan karena Rasulullah, karena Allah. Apalagi istri, anak, harta, cucu. Sudahkah hari-hari kita lalui dengan ketaatan kepada Allah? Selama ini kemana anak, istri, atau suami, masyarakat kita arahkan? Sudahkah anak-anak kita arahkan menuju taat kepada Allah dan Rasulnya? Sudahkah istri kita arahkan untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya? Sudahkah suami bagi seorang istri kita arahkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya? Sudahkah tetangga, teman, handetolan, sanak, saudara kita, masyarakat semuanya kita arahkan untuk taat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya? Ya, dulu Nabi dan sahabat berjuang agar Islam sampai kepada kita. Sekarang, sudahkah kita berpartisipasi dalam menyampaikan dan menerapkan syariat Islam? Jadi, karena Rasulullah mendakwahkan Islam, maka Islam itu sampai ke kita. Karena ulama-ulama zaman dahulu itu menyebarkan Islam, maka dakwah Islam itu sampai ke kita. Coba kalau ulama zaman dahulu itu tidak berdakwah, mungkinkah kita hari ini dipertemukan dengan Islam? Mungkin ada yang bertanya, emang kenapa Ustaz kalau kita nggak ketemu dengan Islam, emang kenapa? Loh, kita ketemu dengan Islam, Islam itulah yang menyelamatkan kita. Islam itu yang menyelamatkan kita. Yang harusnya kita itu ahlun nar, kemudian datanglah Islam sehingga kita diselamatkan oleh Islam itu.
Kita diperingatkan oleh Islam sehingga abadan di akhirat nanti itu kita bisa diselamatkan oleh Islam itu tadi. Sehingga apa? Dakwah Islam itu sangat-sangat penting. Coba kalau kita nanti nggak berdakwah, mungkinkah anak-anak kita akan kenal dengan Islam? Mungkinkah cucu-cucu kita kenal dengan Islam? Mungkinkah nanti turunan kita ke-7, ke-9, ke-13 itu kenal dengan Islam kalau kita tidak mendakwakannya? Oleh karena itu, taat kepada syariat dan juga menerapkan syariat. Lihatlah bagaimana Rasulullah dan Khadijah yang telah melahirkan Fatimah, seorang wanita yang luar biasa, penuh dengan kesabaran, penuh dengan dakwah Fatimah yang luar biasa. Pertanyaannya, pengenkah kita punya anak-anak seperti Fatimah? Lihatlah bagaimana Yasir dan Sumayyah yang melahirkan Ammar bin Yasir, pejuang-pejuang Islam, di mana Yasir untuk mempertahankan akidahnya, Sumayyah mempertahankan akidahnya, rela untuk ditusuk, mohon maaf, oleh tombak, dengan tombak mulai dari duburnya sampai keluar ubun-ubunnya, kayak sate terus, untuk mempertahankan akidahnya, dan melahirkan Ammar bin Yasir, seorang pejuang mujahid, seorang mujahid. Bagaimana Zubair bin Awam, para penulis Al-Quran, para penghafal Al-Quran, dan juga Asma binti Abi Bakar yang melahirkan Abdullah bin Zubair, yang zaman pada kekhilafan awal dikenal dengan 3 Abdullah. Jadi kalau di Perancis itu ada namanya The Three Musketeers, kan gitu ya. Kalau di Timur Tengah ada namanya 3 Abdullah. Abdullah bin Zubair salah satunya. Anak-anak muda yang sangat diperhitungkan waktu itu. Bagaimana dengan Sayyidina Ali dan Fatimah yang melahirkan Hasan dan Husain? Pejuang-pejuang juga yang luar biasa. Karena perjuangannya sampai beliau kepalanya dipenggal, kemudian kepalanya ditendang kanan kiri dan segala macamnya, disebut dengan Karbala. Bagaimana perjuangan mereka? Ini adalah contoh bagaimana kita membina diri kita, membina pasangan kita, membina anak-anak kita, membina cucu-cucu kita untuk menjadi generasi-generasi pejuang, generasi-generasi pengemban dakwah, generasi-generasi pejuang. Bagaimana Islam bisa ditegakkan, Islam bisa dibangkitkan. Pertanyaannya, siapkah melahirkan generasi-generasi yang terbaik? Siap. Membimbing keluarganya juga untuk mendapatkan ridho Allah SWT, siap? Siap. Menegakkan Islam, siap? Siap. Kalau mau menegakkan, maka kita sendiri juga harus menjadi penegaknya. Kita juga harus menjadi pejuangnya, setuju? Ya, itu insya Allah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, apakah itu terkait dengan materi ataupun di luar materi. Monggo saya persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz tentang data kan, yang ada dalam diri kita tadi, soal sel, soal peredaran darah. Nah, itu benar-benar baru buat saya. Saya ingin tahu dalil ilmiahnya Ustaz, dari mana gitu. Ya itu yang saya tanyakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Ada yang lain? Alhamdulillah kalau nggak ada ya. Bisa lebih cepat malam ini gini. Oke, saya jawab nih. Kalau saya ditanya Ustaz, data-data ilmiahnya dari mana Ustaz? Bisa di Google. Nah, di Google bisa di Google. Jumlah sel otak manusia. Nanti ketemu tuh berapa kan itu. Salah itu ya di Google ya. Kalau data-data ini saya dapatkan dari begini. Jadi ada beberapa kajian juga yang saya ikuti itu dulu ya, ini file lama sebenarnya. Salah satunya adalah dulu kalau salah dari Ustaz M.R. Kurnia gitu. Jadi beliau punya slide, kemudian saya tambahkan dengan beberapa slide. Nah, jadilah slide ini. Insya Allah, dan itu insya Allah menurut saya masih bisa di-klik lagi. Monggo silakan di-klik. Saya juga waktu mengikuti kajian itu luar biasa sekali, tersentak juga. Jadi begitu canggihnya diri kita itu, saking canggihnya sampai kita lupa sama yang bikin. Oh, yang bikin itu lebih canggih. Sampai ketemu data-data seperti itu luar biasa. Ya, itu jawaban saya. Yang lain mungkin ada 1-2 pertanyaan, saya persilakan. Mas Hanif, ada yang online tanya? Oh, biasanya ada. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah diperkenalkan nama Ustaz ya. Sudah kenal. Titipan Ustaz, ini kan beritanya Rohingya kan simpang siur Ustaz. Kita kepingin tahu sebenarnya Rohingya itu seperti apa sih Ustaz, kasus Rohingya ini. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. bertanya hukum mengenai memanjatkan doa di akhir tahun Ustaz. Soalnya di akhir tahun itu kaum muslim itu banyak yang memanjatkan doa Ustaz, terutama di media sosial itu. Ya, itu aja Ustaz. Langsung dijawab ini, Mas Eka. Ya, Langsung. Pertanyaan pertama dari Al Ustadz Wanto. Rohingya itu seperti apa? Dari beberapa informasi yang saya dapatkan, katanya karena saya juga nggak tabayun ke mereka kan gitu. Jadi dulu waktu di Myanmar itu ada penjajah Inggris yang di sana itu, yang menjajah. Nah, ketika menjajah, bertarunglah orang-orang Buddha itu untuk mengusir Inggris itu. Tapi orang-orang Rohingya katanya nggak ikut serta dalam pengusiran Inggris itu. Justru dijadikan oleh Inggris sebagai apa istilahnya, sebagai antek gitu. Makanya ketika Inggris itu berhasil diusir oleh orang-orang Myanmar, orang-orang Rohingya ini yang diusir oleh orang-orang Buddha. Keluarlah mereka ke berbagai macam negara yang bisa mereka singgahi. Termasuk salah satunya adalah Indonesia. Nah, ternyata beberapa perilaku orang Rohingya itu kurang baik katanya. Karena kurang baik, maka penduduk setempat tidak mau menerima mereka.
Akhirnya mereka itu diusir juga. Cuma catatan saya begini, apapun yang terjadi, selama mereka mengaku sebagai seorang muslim, maka mereka itu saudara. Namanya saudara harus ditolong. Selama mereka mengaku Islam, muslim. Bahkan dalam sebuah peperangan, saya lupa ini ya namanya, ada seorang kafir karena terdesak dan mau dibunuh, akhirnya dia mengucapkan syahadat. Tapi sama sahabat dibunuh orang ini. Kenapa dibunuh? Karena dia berprasangka dia bersyahadat ini cuma untuk cari selamat tok ini. Gak bener-bener niat. Apa kata Rasulullah? Kamu tidak boleh menjustifikasi. Kamu tidak boleh berprasangka seperti itu. Apapun yang terjadi, selama dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka haram hukumnya bagi kita seorang muslim itu untuk menumpahkan darahnya. Artinya apa? Ini orang dalam perang itu terdesak saat dibunuh mati. Untuk menyelamatkan diri dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sama Rasulullah itu dilarang untuk dibunuh, dilarang untuk ditumpahkan darahnya. Apalagi orang-orang Rohingya yang notabene mereka itu bersyahadat bukan karena juga menghindari mati, bukan. Memang sudah dari sejak sebelum keluar dari negaranya mereka sudah muslim. Maka tetap harus ditolong. Itu juga yang saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. Apa itu? Kita ini sebagai jamaah, orang yang ngerti tentang dakwah, ketika kita diserang oleh harokah atau dakwah yang lain, ya, itu nggak usah direken, nggak usah digubris. Kenapa? Karena mereka itu saudara kita. Just biarkan saja. Kita harus tepat menempatkan mana wala, mana barok, mana lawan, mana kawan. Nah kalau saudara sesama muslim itu ya tetap saudara kita, kawan kita, nggak boleh dimusuhi. Nah, maka orang Rohingya itu tetap harus ditolong. Perilakunya kurang bagus Ustaz, jadi dibina, dinasihati agar bagus posisi. Mereka sangat mengharapkan bantuan, ya iyalah. Sekarang dia mau melakukan perdagangan, gak punya modal, gak ngerti juga sama orang Indonesia, dia orang asing di situ. Untuk misalkan dia berdagang, tiba-tiba dianggap merebut lapaknya pedagang setempat, repot urusannya. Namanya orang hidup di negara asing. Kalau kita hidup di provinsi yang lain, itu masih nggak ada masalah selama kita KTP Indonesia. Kan bagi mereka itu luar biasa. Orang-orang yang butuh pertolongan, orang-orang yang benar-benar butuh uluran tangan. Nah itu yang di Rohingya. Pertanyaan kedua dari Mas Bayu, Ustaz, apa hukumnya berdoa di akhir tahun? Kira-kira apa hukumnya berdoa akhir tahun? Ento apa orang? Boleh. Sekarang secara general lebih dulu. Secara general berdoa boleh atau tidak? Boleh. Tapi terkadang orang ini menyalahgunakan doa. Apa itu?
dianggap sebagai toriko. Doa itu dianggap sebagai metode, sehingga orang menggantungkan kepada doa. Ini yang salah. Kalau doa itu dianggap sebagai metode untuk melakukan sebuah perubahan, untuk melakukan kemajuan, untuk mendapatkan sesuatu, caranya dengan doa. Sekarang saya tanya, siapakah orang Islam dari dulu sampai sekarang yang doanya paling manjur? Siapa? Ya Rasulullah, betul nggak? Rasulullah doanya paling manjur nggak? Kalau belum minta pasti dikasih nggak? Coba kalau doa itu dijadikan sebagai cara satu-satunya, metode perubahan, Rasulullah itu gak usah berperang. Jadi perang Badar itu ya, cuma berdoa, gak usah perang segini kabeh ini. Ya Allah, matikan semua orang-orang kafir Quraisy, mati kabeh. Paling manjur doanya, betul nggak? Tapi apa yang dilakukan beliau? Pakai baju besi, mengasah pedangnya, maju ke medan perang. Berdoa enggak? Ya berdoa. Berdoa juga, aktivitas fisik juga dilakukan. Jadi nek jenengan pengen sukses terus ndonga tok, iku yo salah bos ngono. Biar Indonesia menang melawan mana ya? Biasanya lawan Vietnam. Ayo kita doa bareng. Iya ceritanya kan. Seperti zaman dulu ketika kaum muslimin itu berperang di medan jihad, ada sebagian kaum muslimin itu yang dalam tanda kutip membaca Sahih Bukhari. Kalau istilah sekarang ya mohon maaf ya, istighosah. Artinya apa? Doa itu boleh, istighosah boleh, apalagi itu wiritan boleh, tapi tetap harus berjuang. Ada aktivitas fisik yang dilakukan gitu. Nah, sampai pengen rezekine akeh, ojo ndonga tok, ya kerja juga. Kalau mau sukses, ya berjuang, juga berdoa. Jangan harap berdoa dongo tok ya, seperti dongo Ustaz. Yo ngerti seperti itu. Tapi enggak boleh berdoa saja. Rasulullah SAW itu berdoa juga berjihad gitu. Maka tidak boleh menggantungkan satu-satunya. Ini pembahasan soal secara umum tentang doa. Sekarang pembahasan yang kedua. Boleh nggak memperingati tahun baru Masehi? Boleh apa enggak? Memperingati tahun baru Masehi boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Tidak boleh mengikuti milah-milah mereka, betul nggak? Jadi nggak boleh mengikuti milah-milah mereka, budaya-budayanya mereka, acara-acaranya mereka, itu nggak boleh kita mengikuti. Nah, pertanyaannya, muhasabah akhir tahun ini kira-kira ngikuti milah apa tidak? Ngikuti milah mereka apa enggak? Tidak. Kalau berdoa boleh nggak? Boleh. Nah, di acara yang tidak mengikuti milah mereka, kemudian berdoa boleh nggak? Boleh. Selama niatnya, selama tujuannya tidak untuk mengikuti milah-milahnya mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jangankan berdoa, baca Al-Quran boleh nggak? Sholat lain boleh nggak? Boleh. Kajian boleh? Ngopi boleh nggak? Boleh. Yang penting tujuannya itu ya. Secara niat dan secara tujuan, bukan ikuti milah mereka. Maka saya sampaikan tadi, kalau akhir tahun saya syukuran itu bukan saya ngikuti akhir tahun bos, tapi karena saya ulang tahun.
Lah, sekarang lahirnya 31 Desember 79. Gitu. Makanya saya bukan masalah akhir tahun, enggak, saya syukuran ini saya sendiri gitu. Sambil muhasabah ini, ya Allah kasih umur yang barokah kan gitu. Bacaan biar selamat, biar rezekinya lancar kan gitu. Biar usahanya dilancarkan Allah, diberikan kesehatan kan begitu, betul nggak? Bukan memberikan tahun baru, bukan, salah itu. Kok pas tanggal itu, kok pas ngawur sama nih pas aku gak milih. Gitu, nek esok milih mungkin aku tanggal 1 aku milih. Gitu, meneh gitu. Lah kok meneh? Nek meneh jatuh tanggal 80 lho. 79 itu koyo wis kayak banget lho. Nek 80 kan seno. Ya itulah ya. Jadi doa di akhir tahun, selama memang doa itu tidak diniatkan untuk memperingati atau mengikuti milah Yahudi dan Nasrani itu, maka insya Allah itu dibolehkan, sangat boleh juga dilakukan. Bukan hanya doa, tapi ibadah yang lain juga perlu dilakukan. Kalau perlu, orang-orang sing biasanya gedar itu nyumet mercon, itu diajak ngaji wae kecil-kecil. Terserah ya, mau ngaji Quran kah, mau ngaji kitab kah, mau ngaji apa monggo. Itu diajak ngaji. Boleh nggak Ustaz? Diajak daurah misalkan ke Pacet gitu, ya boleh, kenapa tidak? Masuk. Harusnya kan begitu. Cuman kenapa nggak kita lakukan? Gak punya duit Ustaz. Ya, saya doakan semoga rezekinya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada host. Alhamdulillah materinya sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan untuk materi ini dapat bisa kita jadikan pemicu untuk hal-hal yang lebih baik untuk tahun 2024 yang akan datang, dan untuk bisa selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin. Berhubung waktunya sudah malam, untuk malam hari ini kajiannya kita cukupkan dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.